Pak Kadori lagi ngape? Pakat bina, wah butuh rubah. Pleng dia atau beli pleng, pleng. Oh, kameramennya kita. Oh, Kang Rowe. Saya sedikit mau menerangkan tentang sejarah Setu Patok. Kalau Setu Patok itu aslinya perjalanan final. Awalnya itu perjalanan dari pesantren tasawuf, pesantren benda, kerep. Semua orang tuh awalnya dari syariat. Tapi syariat tuh ada dua. Ada orang yang ketemu belajarnya, ada orang syariat tuh pendoktrinannya. Kebanyakan pendoktrinan. Kalau syariat belajar ketemu dengan isinya syariat, itu pasti akan melarinya ke penempahan jati diri. Dan kalau penempahan jati diri itu pasti ada tempatnya, yaitu Jati Peranji. Jati Peranji itu sebuah tempat untuk penempahan diri. Setelah badannya ada penempahan diri, itu baru kita larinya ke final. Finalnya itu di Setu Patok. Kalau Setu Patok itu orang mencari patokan hidup. Untuk mencari patokan hidup itu tantangannya berat. Di situ ada tantangannya itu untuk ketemu dengan dasa muka. Dasa muka itu yang menguasai duniawi. Dunia itu aslinya punya dajjal. Makanya salah besar orang syariat itu minta dunia kepada Allah gitu. Kalau dunia itu kepunyaan sifat penggoda, kalau Allah tahunya itu tahu, Allah itu tahunya orang bisa nggak membawa dunianya, membawa duniawinya bisa nggak. Kalau nggak bisa ya tidak akan diterima. Bahkan kita itu jadi pengikut dajjal, pengikutnya dasar buka. Makanya itu banyak yang jadi setan siluman akhirnya. Makanya di daerah Setu Patok tuh ya itu jalurnya silumannya itu kelasnya kelas darat, udara, sama laut. Jadinya kelas siluman kelas air, siluman kelas darat, dan siluman kelas angin udara. Itu tantangannya paling berat itu. Jadi tidak mudah lah dalam perjalanan itu untuk menemukan jati diri dan ketemu dengan tugas hidupnya. Kalau tugas hidupnya itu orang sudah punya patokan hidup. Makanya itu Setu Patok itu tempat yang bersejarah. Sejarahnya dari zaman ke zaman, dari zaman kesangyangan sampai ke zaman Islam. Jadi orang belum ada yang tahu. Semua hidup tuh isinya rahasia di balik rahasia. Orang hidup enak, senang, itu ada rahasia di balik rahasianya. Orang susah, hidup susah, itu ada rahasia di balik rahasianya. Jadi orang nggak ada yang tahu, tidak mempelajari jadinya perjalanan hidupnya sendiri. Makanya orang belum tidak mengenal adanya hidup alam wal kalam. Hidup tuh hidup di tempatnya di alam, dan hidup itu harus mengenal kalamnya. Kalam itu perjalanan hidupnya. Jadi alam ada yang penunggunya, kalau kalam itu ada yang punya. Makanya kita kuasai alamnya, jangan menguasai penunggu alamnya. Kita kuasai kalamnya, kalam perjalanan hidupnya gitu. Jangan kalam itu buat jadikan mainan. Itu orang banyaknya salah sendiri. Makanya tidak ketemu lah awal hidup sampai ke akhir hidupnya. Semua itu perjalanan itu antara kolipa Adam dengan kolipa Rasul. Kolipa Adam itu badan kita hidup, badan hidup itu harus dijaga. Kalau kolipa Rasul itu kolipa yang mempunyai ajaran. Ya semua yang mempunyai ajaran dan tuntunan itu namanya kolipa Rasul. Itu orang dari kolipa Adam aja yang banyak yang gagal, banyak yang kena dam. Apalagi ke kolipa Rasul. Kolipa Rasul itu intinya ajaran hidup. Jadi orang tidak paham gitu. Makanya jelas, pokoknya hidup itu awalnya syariat. Banyaknya syariat itu bukan ketemu belajarnya. Kalau belajar itu salah itu pasti bisa diberesi. Tapi kalau pendoktrinan, syariat itu ketemunya pendoktrinan, itu langsung dijalani. Kalau orang menjalani hidup salah ya udah resiko hidupnya. Itu resiko sendiri.
Karena apa? Syariatnya bukan belajar, tapi syariatnya pendoktrinan. Makanya dia enggak kenal. Jadi kita keturunan siapa? Kalau keturunan Adam ya itu harus bisa menjaga badan hidupnya. Kalau kitanya umatnya Nabi Muhammad ya kita harus bisa menjalani ajaran hidupnya. Kebanyakan aslinya keturunan Dajjal, keturunan setan, dan aslinya ya umatnya Dajjal semua. Jadi umatnya Dajjal itu umat yang senang duniawi, tidak paham menjalani sifat dunianya, itu jadi tergelincir. 5 menit Kang wis. Udah, saya